Bolehkah menikah tanpa restu orang tua? Sebab orang tua tadi mau jodohkan teman saya dengan kajian dia. Gila payahnya kalau orang tua sama anak beda kajian. Orang tua maunya kaji ini, anaknya kaji ini. Kalau kau tak ikut ini, maka aku tak setuju kau nikah dengan siapapun. Maka prinsipnya dalam Islam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak perlu taat kepada makhluk kalau menyebabkan durhaka kepada Khalik. Apalagi kajian-kajian menyimpang. Kau kalau tidak ikut ini, maka kau tak kuakui anakmu. Itu terjadi pada sahabat Nabi. Kalau engkau tidak ikut aku, maka aku tak mau makan. Mogok makan emaknya sahabat Nabi. Hari pertama tak makan, hari kedua tak makan, hari ketiga datang dia, mak, in kanat laki mi'atu nafsin, seandainya kau punya 100 nyawa, keluar nyawamu satu persatu, aku tak akan meninggalkan agama Muhammad. Pucat emaknya, makan dia langsung. Ternyata mop-mopan aja. Jika kita usaha untuk ikut seleksi, namun pada akhirnya tak lulus, bagaimana cara kita menenangkan hati yang sedang sedih supaya tetap husnuzan kepada Allah? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dua. Yang pertama bis-sabri, sabar. Apa itu sabar? Tahan lidah, jangan sumpah serapah. Tahan hati, jangan caci maki. Was-salah, ambil air wudhu, salat. Kalau kebetulan dapat beritanya pagi, salat duha, Allahu Akbar, Fatihah. Habis Fatihah baca ayat, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin, wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya' walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Tak ada yang bisa meringankan hati kecuali zikir kepada Allah. Janji Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. Wallazi anzalas sakinah, dia yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin. Yang punya hati dia, yang menurun ketenangan dia, bukan punya kita. Yang jadi masalah kita menyangka ni hati kita yang membuat kita tenang. Mana pula bisa kita membuat tenang? Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba pagi suntuk aja. Bisa. Bagaimana cara mengusirnya? Ambil tasbih, selawat 1000 kali. 100.000 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina. Hilang. Minta kepada Allah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Apa hukumnya jika kita berobat kepada orang minta sesuatu, dia menggunakan jeruk purut, jeruk pagar, mandi jeruk, tapi dia menggunakan bacaan ayat Quran, membacakan jeruk air tersebut, menggunakan air, dalilnya sahih. Mana dalilnya menggunakan air? Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, dibacakan ayat-ayat ke air. Bacakan ke air. Sahih. Kenapa mesti pakai jeruk? Itu tanya dia, kenapa mesti pakai jeruk, Pak? Bisa tak diganti jus lemon? Kalau kata dia mesti pakai jeruk purut, karena ini permintaan dari mbah, itu pakai jin dia. Tapi kalau kata dia ini jeruk ini dipakai hanya sekedar untuk harum-haruman aja, tapi kenapa mesti pakai jeruk? Jeruknya harus jeruk 7 lagi, jeruk purut, jeruk nipis, jeruk asam, limau Bali. Kenapa mesti pakai jeruk? Kalau air masih ada dalilnya, air. Titipan saudara yang nun jauh di sana, beliau minta doakan di pemudah jodohnya.
dan menikah tanpa mahar yang tinggi. Nanti kita doa supaya anak-anak muda ni lunaklah hati calon-calon mertua ni dan maharnya tak terlalu tinggi, insyaallah. Cuman yang jadi masalah, mertuanya pula merequest supaya menantu saya itu lunak mengasih mahar yang tinggi. Nah, ini yang payah kita ni. Tolong berikan amalan-amalan untuk menggunakan proses persalinan Pak Ustaz. Solat sunat hajat, solat sunat hajat 2 rakaat, minta kepada Allah SWT, Allahumma la sahla, tak ada kemudahan illa ma ja'altahu sahla, kecuali kau menjadikan yang mudah. Wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla, segala yang sulit kau menjadi mudah. Mudahkan ya Allah, minta kepada Allah Ta'ala. Kemudian pula dalam muqaddimah surat Yasin, kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, la tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahu Allah. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit, maka dimudahkan Allah. Baca surat Yasin, habis itu berdoa minta dimudahkan. Itu yang ngomong bukan saya, Imam Ibnu Katsir. Dibacakan pada perkara yang sulit, sulit melahirkan, sulit dalam keadaan penyembuhan, sulit mati, sulit kerja, dibacakan surat Yasin. Yasin wal Qur'anil, bertawassul kepada Allah dengan bacaan ayat Quran. Tolong berikan contoh nama-nama Islami untuk anak perempuan Pak Ustaz. Saya tak pandai memodel-model nama-nama. Nama-nama yang udah ada tu, Aminah, Aisyah. Cuman orang tak mau pakai nama itu, jadul gitu. Saya tak pandai. Banyak orang sekarang model-modelnya nama-nama itu, sampai orang Arab pun tak paham itu bahasa Arab. Apa bunyi. Di dalam Islam, dinamika ajaran Islam, apakah ilmu, iman dan amal penyelamat manusia? Berilmu kalau tidak ada amal, maka tak bisa menolong. Berilmu, beramal kalau tak ada iman, hancur, habaan mansura, macam debu ditiup angin. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, amal-amal mereka semua kami datangkan, faj'alnahu habaan mansura, kami jadikan dia macam debu ditiup angin. Iman, ilmu, amal mesti seiring. Kalau tidak, tak ada gunanya. Saya pernah mendengar hadis, insyaallah kalau saya tak salah begini, jikalau kamu sudah punya lebih harta, kamu wajib memiliki kuda dengan meniatkan sunnah dipakai jalan Allah. Bagaimana pendapat Ustaz? Hadis-hadis tentang kuda disusun oleh Imam As-Suyuti, satu kitab khusus. Sudah kita bedah dulu di Masjid Al-Falah, hadis-hadis tentang kuda, gunanya untuk berjihad. Bagi siapa yang punya duit, belilah kuda. Harganya berapa? 70 juta. Latihanlah berkuda, menembak di atas kuda, memanah di atas kuda. Tanpa pegang kuda bisa dia memanah untuk latihan jihad. Tapi anak yatim sekarang tak bayar uang sekolah udah 3 bulan. Jadi bagi sebagian yang kaya memang tak tahu lagi duitnya mau dikemanakan, itu beli kuda. Tapi yang kaya-kaya, setengah kaya atau kaya baru, nantilah beli kuda itu. Bantu dulu fakir miskin, anak yatim. Mohon doanya di akhir majelis supaya saya mendapat istri yang solehah Pak Ustaz. InsyaAllah bisa menyelesaikan skripsi saya. Iya. Mana yang dulu nih? Skripsi dulu apa istri solehah? Bangga kita anak-anak muda ini, semangat. Iman itu memiliki 70 lebih cabang. Apa maksudnya Pak Ustaz? Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 79 sekian cabang. A'laha, yang paling tinggi, la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Yang paling tinggi la ilaha illallah. Yang paling rendah membuang yang mengganggu dari jalan. Apa maksudnya? Maksudnya iman itu sejalan dengan amal. Karena la ilaha illallah itu amal. La ilaha illallah, la ilaha illallah, amal. Dan menghilangkan gangguan di jalan. Ada yang menerjemahkannya membuang duri. Tak ada di situ duri. Semua yang mengganggu, batu, duri, segala macam, campakkan jalan. Tadi ada yang mengirim ke WA saya, ibu-ibu mandi di tengah jalan, saking kan dalamnya lubang itu, ada perempuan mandi.
pakai gayung, ditangkap sama polisi, diusir, jangan mandi sini lagi bu, hilang. Dulu kalau ada lubang ditutup, dibelikan semen, sekarang enggak, ditanam orang batang pisang. Imatatul adha anit tariq, menghilangkan. Artinya apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan kau sepelekan perbuatan kecil walaupun menghilangkan yang di jalan mengganggu. Begitulah iman. Makna 70 sekian cabang itu bukan angka nominal, artinya banyak. Karena orang Arab biasa kalau nyebut banyak 7 sekian, 70 sekian. Umatku akan terpecah menjadi 73, maksudnya pecah banyak. Begitu juga dengan cabang iman adalah 70 sekian, artinya iman ini banyak cabang-cabangnya. Amal-amal iman, karena iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah 3. At-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan hati, al-iqraru bil lisan, dinyatakan dengan lidah, wal amalu bil arkan, dilaksanakan dengan anggota tubuh. Sampai sekian puluh cabang. Bagaimana cara menasihati seorang ustadz yang pendendam dan tidak pemaaf? Cari ustadz lain menasihati dia. Misalnya saya nih ya, saya pendendam, dendam kesumat dan tak pemaaf. Cari ustadz lain. Ustadznya apa? Ustadz Mustafa. Ustadz Mustafa, ya, tolong nasihati Ustadz Somad tuh. Kenapa dia tak mau ke masjid kami lagi? Sakit betul hati dia rupanya. Nanti Ustadz Mustafa menasihati saya. Begitu teknisnya. Orang yang berzina bertaubat di negeri kita, apa mati pergi ke tempat, apa mesti pergi ke tempat laksanakan hukum rajam? Iya. Kalau ada negeri yang melaksanakan hukum rajam, maka dia minta dirajam di situ, dilempar batu sampai mati untuk menyelamatkan dia. Dalilnya mana? Datang seorang perempuan ke Nabi mengaku sedang hamil karena zina. Kata Nabi, lahirkan anakmu dulu, anakmu tak berdosa. Setelah anaknya lahir, datang dia rajam melaku sampai mati. Kata Nabi, susukan anakmu. Setelah disusukan anaknya, baru lempar batu sampai mati. Kalau tak ada di dunia ini melaksanakan hukum rajam, salat sunat taubat, istighfar. Jangan minta sama saya, rajamlah aku Pak Ustaz. Tak berani saya merajam. Nanti saya lempar batu bagi mati, saya ditangkap.